Saya nggak mau, sebetulnya saya sejak awal berniat, saya sudah bawa laptop, bawa materi, ingin memaparkan bagaimana perkataan orang-orang barat, para filsuf gitu ya, dan pemikiran mereka itu bisa kita jawab dengan kitab kuning, dengan kitab yang kita pelajari di pesantren. Subhanallah, Anda tidak rugi belajar di pesantren itu. Kalau Anda belajar dengan tekun, sampai nanti jadi sarjana, sekolah S1, belajar kepada ahlinya, hampir semua pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh itu sekarang, yang disampaikan sama orang-orang barat itu bisa dijawab dan jawabannya sudah ada dalam kitab ulama kita. Masalahnya kita nggak belajar. Sebenarnya saya ingin memaparkan itu ya, tapi karena keadaan kayaknya nggak memungkinkan. Mungkin nanti ada sesi kedua ya, sesi kedua. Baik, nanti sesi kedua. Sekarang saya ingin menjelaskan kepada adik semua, kalau ada orang nanya Allah itu ada, gimana cara buktiinnya. Adik-adik semuanya, lihat sini. Saya berikan permisalan yang lebih gampang lagi. Lihat mic ini, yang saya pakai nih mic ini nih. Ayo, saya mau nanya sama semuanya. Kira-kira ini mic ada yang buat apa enggak? Jawab dengan akal sehat kamu. Jawab, ada yang buat enggak? Ada. Masuk akal nggak kalau ada orang bilang mic itu mengadakan dirinya sendiri, nyusun sendiri gitu, mungkin nggak? Nggak mungkin. Lihat tuh, akal sehat kita itu sengaja sama Allah dibuat supaya kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa dia benar-benar ada. Jadi akal kita itu percaya bahwa setiap akibat pasti ada sebabnya. Lihat adik-adik bangunan ini, mungkin nggak kalau nggak ada yang nyusun bangunan ini bisa berada dengan dirinya sendiri? Mungkin apa enggak? Nggak mungkin. Bangunan ini ada yang buat, mic ini ada yang buat, handphone yang saya gunakan ada yang buat, semuanya ada yang buat. Berarti alam semesta, tadinya kan gak ada alam itu. Kemudian sekarang ada. Kalau tadinya dia tidak ada, kemudian ada, berarti ada yang mengadakan atau tidak? Pasti ada yang mengadakan, pasti ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan itulah yang kita sebut sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Jadi kalau kita mengatakan Allah ada, masuk akal apa enggak itu? Masuk akal apa enggak itu? Masuk akal dong. Kamu ngelihat barang-barang aja ada yang buat kok. Masa alam semesta kagak ada yang buat, ya enggak? Ayo. Masa handphone gak ada yang buat handphone? Nih saya mau nanya adik-adik, pernah nggak ketemu sama yang buat mic ini? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Saya nggak pernah, adik-adik nggak pernah. Tapi kita yakin nggak bahwa dia beneran ada? Yakin nggak? Yakin. Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita berjumpa dengan dia, karena dia nggak bisa dilihat. Allah terlalu besar untuk dilihat. Tapi kita yakin bahwa dia ada. Kenapa? Karena ada alam semesta yang sekarang diciptakan. Tadinya alam ini tidak ada, kemudian ada, berarti ada yang mengadakan, dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawaban paling mudah. Kalau adik-adik belajar nanti jurusan akidah filsafat, dirinci lagi ratusan halaman. Untuk mengatakan Allah ada, dalilnya seabrek-abrek. Dalilnya seabrek-abrek. Tentu kita nggak punya kesempatan yang cukup ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau kita percaya Allah itu kepercayaan yang sangat masuk akal. Karena nggak mungkin ada alam, tadinya tidak ada kemudian ada, lalu mengadakan dirinya sendiri. Dia pasti ada yang mengadakan dan itulah Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa menit lagi Mas? Sudah habis lewat 3 menit. Oh, ada 3 menit. Oke, berarti diringkas dulu ya tentang ketuhanan. Allah itu ada dengan cara begitu membuktikannya. Silakan nanti rinciannya bisa dibaca di buku. Sekarang kalau ada yang nanya, Muhammad alaihi salatu wassalam nabi atau bukan? Bagaimana cara menjawabnya? Ya nabi, kita semua sepakat. Beliau adalah nabi, tapi buktinya apa? Kalau beliau seorang nabi, adik-adik, saya kasih jawaban yang paling gampang. Nabi Muhammad itu sebelum jadi nabi jujur atau tidak? Tahu nggak gelarnya Nabi Muhammad sebelum jadi nabi itu apa gelarnya? As-Shadiqul Amin, orang jujur lagi terpercaya, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina, tidak pernah nyembah patung, terbebas dari akhlak-akhlak yang buruk, orang jujur terpercaya. Lihat, saya mau nanya adik-adik, contoh paling sederhana nih, adik-adik kalau punya pacar, yang satu tukang ngibul, yang satu jujur, milih mana? Lebih percaya yang mana maksud saya? Yang jujur atau tukang ngibul? Kalau pacar yang jujur ngomong apa aja karena dipercaya, betul nggak? Gitu kan? Kalau yang tukang ngibul, dia ngomong apa aja kita dustakan, ya kan? Nah, lihat, Nabi Muhammad Allah ciptakan sebagai manusia yang tidak pernah berbohong sama sekali, jujur. Kemudian beliau itu, adik-adik semuanya, Nabi Muhammad itu tidak pernah sekolah, tidak membaca dan menulis. Nabi Muhammad itu gak pernah belajar kepada rabi Yahudi ataupun pendeta Nasrani. Beliau itu nabi yang ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak membaca, tidak menulis. Tapi adik-adik baca Al-Quran. Di Al-Quran itu dari awal sampai akhir, Masya Allah, ada kisah Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ad, Thamud, Fir'aun, Bani Israel. Ya kan, Ashabul Kahf, Ala Imran, Maryam, semua kisah-kisah masa lampau itu diceritakan dalam Al-Quran. Bukan semua, sebagian besar. Kisah-kisah yang ada dalam kitab orang Nasrani itu ada dalam Quran sebagian dan dikoreksi. Jadi sebagian kisah Al-Quran itu mengoreksi kisahnya orang yang termaktub dalam kitab orang Nasrani. Nabi Muhammad gak pernah belajar. Kemudian dalam Quran itu ada penjelasan surga, neraka, malaikat, hisab, nasib orang-orang yang durhaka, nasib orang-orang beriman. Ada penjelasan tentang Allah. Allah itu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Esa war rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Sifat-sifat Allah dijelaskan secara terperinci. Padahal beliau tidak pernah belajar. Saya mau nanya sekarang, kalau begitu Nabi Muhammad dapat Quran itu dari siapa? Gak mungkin dari dirinya sendiri.
Karena beliau tidak mengakui Quran sebagai karyanya. Qul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Nabi Muhammad terus terang mengatakan bahwa apa yang didapatkannya adalah wahyu dari Allah. Beliau orang jujur, terpercaya, tidak pernah berbohong. Datang dengan kitab suci, berisikan pengetahuan yang banyak, beliau tidak pernah belajar. Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan, kalau begitu itu bukan pengetahuan biasa. Karena kalau pengetahuan biasa harus belajar, betul nggak? Iya dong. Berarti kalau begitu Nabi Muhammad menerima pengetahuan itu dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau begitu beliaulah utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia biasa seperti kita. Nah, nyambung satu lagi. Dalam akidah itu kita percaya dengan ini, waktunya terbatas ya. Jadi harus saya cepat-cepat. Adik-adik percaya surga neraka apa enggak? Oke, pernah ngelihat apa enggak surga neraka itu? Pernah lihat malaikat enggak? Jin pernah lihat jin? Hah? Pocong, tuyul, sesat itu bukan jin yang dimaksud. Itu dongeng orang Indonesia. Jin itu ada, enggak pernah kita lihat. Jin, malaikat, surga, neraka, setan, iblis dengan semua rinciannya itu nggak pernah kita lihat adik-adik. Tapi saya mau nanya, kalau sesuatu tidak terlihat apa artinya tidak ada? Bisa jadi sesuatu tidak terlihat tapi dia ada kan? Saya nggak pernah ngelihat nih ya pembuat mic ini, tapi dia ada. Dengan akal saya mengatakan dia ada. Surga, neraka dan hal-hal gaib itu adik-adik nggak pernah kita lihat. Tapi kenapa kita percaya? Apa dasarnya? Kalau ada orang nanya, apa dasarnya kamu percaya surga, neraka dan hal-hal gaib itu? Jawabannya adik-adik, karena itu disampaikan oleh seorang manusia yang sudah terbukti sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terbukti Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan beliau mengabarkan ada hal-hal gaib semacam itu, maka sebagai konsekuensi logisnya itu benar-benar ada dan kita tidak punya celah untuk mendustakannya, sebagaimana kita tidak punya alasan untuk mendustakan semua ajaran Islam karena semuanya bersandar pada bukti-bukti yang valid, yang sahih dan masuk akal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.